Setelah sempat mengungsi akibat gempa, warga di Sika, Nusa Tenggara Timur kini telah kembali ke rumah mereka. Aktivitas warga pun perlahan kembali normal. Kondisi kota Sika, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang mulai kembali normal pasca gempa yang terjadi pada Selasa lalu. Warga juga telah mulai kembali beraktivitas. Walaupun demikian, warga diminta untuk tetap waspada terhadap gempa susulan bermagnitudo di bawah 3 yang mungkin masih terjadi. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Sika terus berpatroli mendata bangunan yang rusak. Pemerintah kabupaten juga masih berupaya membuka akses jalan yang masih tertutup material batu dan belum bisa dilintasi warga. Kondisi terkini di Sika kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Citos Natun. Citos, selain bangunan rumah warga yang rusak, gempa juga membuat sejumlah akses jalan tertutup. Lalu apa saja upaya untuk melakukan pembersihan agar warga dapat kembali beraktivitas secara normal? Selamat siang, Juno dan saudara. Memang akses jalan yang sempat terputus akibat guncangan gempa pada hari Selasa kemarin itu terjadi di Kecamatan Mapitara, di mana Kecamatan Mapitara merupakan salah satu kecamatan yang terisolir begitu, sehingga untuk upaya perbaikan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Sika dalam hal ini Dinas PUPR telah tengah berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk dapat membersihkan jalan yang ditutupi oleh longsoran batu yang berukuran besar. Selain itu hingga saat ini warga belum bisa melewati jalan tersebut. Itu merupakan jalan antar kecamatan karena ditutupi oleh bongkahan batu. Terutama untuk kendaraan roda 4 yang tidak bisa melewati sama sekali, mereka harus memilih jalan yang lain dengan konsekuensi bahwa waktu tempuh dan lama tempuh juga diperkirakan mencapai 10 km sehingga arus barang dan jasa dan juga perekonomian masyarakat di sana sempat terganggu hingga saat ini. Juno. Ya, Citos, warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, namun kewaspadaan terus dilakukan. Lalu apa saja langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemda agar warga terus berjaga-jaga untuk menghadapi bencana susulan ataupun gempa susulan yang masih saja mungkin terjadi? Baik, Juno, memang sejak kemarin ratusan pengungsi yang terpusat di 3 lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sika sudah kembali ke rumah masing-masing. Karena sudah diedukasi oleh tim dari BPBD dan juga BMKG bahwa tidak ada lagi potensi ancaman tsunami, terutama warga yang termakan isu atau hoax. Memang untuk warga kabupaten sendiri, mereka sudah terbiasa mengetahui jalur evakuasi begitu, sehingga saat terjadi gempa atau peringatan dini tsunami, mereka sudah tahu ke arah mana mereka akan berlari atau mencari perlindungan. Namun sampai saat ini pihak Pemkab sendiri juga masih terus meminta agar warga berwaspada karena hingga pada pukul 5 tadi dilaporkan bahwa masih terjadi gempa susulan sebanyak 462 kali. Namun yang dirasakan oleh warga sendiri hanya tiga kali gempa yang dirasakan oleh warga. Dan saat ini juga pihak BPBD sudah membuka posko darurat di mana yang dapat menangani cepat jika sewaktu-waktu terjadi gempa seperti yang terjadi pada Selasa kemarin. Sementara dari Dinas Sosial sendiri sampai saat ini menurut pantauan kami tadi mereka sedang berpatroli berkeliling kota begitu untuk mencari tahu sejauh mana ada kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh gempa yang sampai saat ini belum terdaftar atau belum dilaporkan kepada pemerintah. Gitu. Baik, dari data yang dihimpun dari BMKG, ada gempa susulan berskala 3 magnitudo ataupun di bawah 3 magnitudo. Dan saat ini BPBD setempat tengah melakukan pendataan terkait dengan rumah ataupun kediaman warga yang rusak hingga saat ini. Terima kasih Citos Natun telah bergabung bersama kami dari Sika, Nusa Tenggara Timur.